Yohanes 21 ayat 1 sampai 19, demikian bunyi Injil Yesus Kristus. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikian pembacaan Injil Yesus Kristus. Berbahagia kita yang memelihara firman Allah di dalam kehidupan kita. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, di hari ulang tahun GKI Rahmani yang ke-33 ini kita akan merenungkan satu tema, "Gembalakanlah domba-dombaku." Bapak Ibu, saudara-saudara, sadar atau tidak, setiap orang itu punya gembala di dalam hidupnya.
Gembala itu dalam arti sesuatu yang menggerakkan atau memotivasi, mengarahkan, dan juga mempengaruhi pola pikir, prioritas kita, perilaku kita, dan keputusan-keputusan di dalam kehidupan kita. Gembala itu wujudnya bisa berupa uang, jabatan, popularitas, akar pahit atau pengalaman traumatis di masa lalu, dan bisa juga berupa tokoh yang penting dalam hidup kita. Sebetulnya apa yang saya sebut tadi bukan merupakan gembala yang baik ya. Hal-hal seperti uang, jabatan akan jadi sesuatu yang menjerumuskan dan mencelakakan, baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang di sekitar kita. Tidak sedikit tragedi di dunia ini yang dipicu dan dipacu oleh orang-orang yang hidupnya dikendalikan oleh uang dan jabatan misalnya. Bapak Ibu Saudara, kalau gembala dalam hidup kita itu adalah tokoh yang dikagumi, kita harus ingat, setiap kita bisa menjadi tokoh penting dalam hidup seseorang. Orang tua bisa jadi tokoh penting buat siapa? Anak-anaknya. Guru-guru di sekolah bisa jadi tokoh yang penting dan dikagumi buat siswa-siswanya. Pendeta, majelis, para pengurus di gereja bisa menjadi tokoh penting untuk jemaatnya. Para pemimpin bangsa bisa menjadi tokoh penting untuk masyarakatnya. Bahkan seorang anak remaja atau seorang pemuda bisa menjadi tokoh penting untuk teman-temannya. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, setiap kita itu harus belajar bagaimana menjadi gembala bagi sesama kita. Karena pada akhirnya mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita ini akan menjadi tokoh penting buat sesama kita. Entah itu anak, teman-teman kita, atau jemaat di mana kita melayani, bahkan bagi para tetangga kita. Bapak Ibu Saudara, setelah kebangkitannya, Tuhan Yesus memberikan tugas kepada Petrus. Tugas itu disebutkan sebanyak 3 kali oleh Tuhan Yesus. Tugas itu adalah menggembalakan domba-domba Tuhan. Petrus itu akan jadi tokoh yang penting yang dikagumi oleh orang-orang percaya pada saat itu. Nah, sebelum menjalankan tugasnya, Petrus harus tahu lebih dulu bahwa tugas seorang gembala itu hanya bisa dijalankan kalau Petrus mengasihi Tuhan Yesus. Sebab itu Tuhan Yesus menanyakan, apakah engkau mengasihi aku? Kenapa sih Tuhan Yesus mesti tanya sama Petrus pertanyaan yang sama sebanyak 3 kali? Apakah engkau mengasihi aku? Bapak Ibu Saudara, kalau lihat terjemahan bahasa Indonesia, kata mengasihi itu semua ditulisnya sama ya. Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali. Tapi kalau lihat Alkitab dalam bahasa aslinya, kata mengasihi itu ternyata ditulis dalam istilah yang berbeda, Bapak Ibu, ya. Yang pertama, Yesus itu memakai istilah kasih agape. Jadi pertama-tama Tuhan Yesus itu bertanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih agape? Apa itu kasih agape? Kasih agape, kasih yang tanpa syarat, bahkan sampai rela berkorban nyawa. Kasih agape itu kasih meskipun kamu tidak baik kepada saya, meskipun kamu berlaku hal yang jahat kepada saya tetap mengasihi kamu, bahkan rela mengorbankan nyawaku demi kamu, orang yang tidak layak aku kasihi.
Kenapa Tuhan Yesus menanyakan pertanyaan ini? Yesus menanyakan pertanyaan ini karena di masa depan Petrus itu harus menjadi gembala yang menjaga, menolong, merawat, dan memberdayakan orang-orang percaya hasil pelayanan Tuhan Yesus selama 3 tahun bersama murid-muridnya. Ya, 3 tahun ikut Tuhan Yesus. Ternyata orang-orang yang ikut Tuhan ini imannya lemah. Mereka mudah terombang-ambing, apalagi melihat Yesus Kristus mati disalibkan. Mereka dipenuhi banyak pertanyaan. Mereka ragu tentang kebenaran Injil. Mereka itu seperti anak-anak domba yang lemah, gampang diterkam oleh para pemangsa. Nah, untuk jadi gembala buat orang-orang seperti ini perlu kerelaan hati, perlu hati yang teguh, bahkan mengorbankan nyawa. Itu sebabnya Yesus bertanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih agape? Kasih yang benar-benar tulus, tanpa pamrih, bahkan siap mengorbankan diri. Kalau Petrus tidak punya kasih agape, dia tidak bisa mengembalakan domba-domba dari hasil pelayanan Kristus selama 3 tahun itu. Tugas itu sangat berat sekali. Yang kedua, Yesus juga bertanya dengan istilah kasih agape. Petrus, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih agape? Orang-orang yang percaya Kristus itu bertambah banyak. Ya, sebelumnya udah ada ribuan orang mengikut Yesus. Sekarang Petrus pada saat Pentakosta KKR, ya. Begitu Petrus KKR, yang mendengar itu bukan cuma dari Israel saja, karena pada saat Pentakosta banyak sekali orang-orang Yahudi yang datang dari berbagai belahan negara di luar Israel. Mereka semua mendengar tentang Injil, kabar sukacita keselamatan dari Kristus. 3.000 orang percaya kepada Tuhan pada saat itu. Pelayanan rasul-rasul lainnya selain Petrus dan orang-orang yang penuh Roh Kudus seperti Stefanus, ya, itu juga menambah jemaat baru dari orang-orang yang percaya Kristus. Tapi orang Farisi, ahli-ahli Taurat, anggota Sanhedrin juga jadi ancaman buat rasul-rasul ini, terutama buat Petrus. Maka Petrus harus siap berkorban nyawa saat menjadi gembala. Itu sebabnya Yesus bertanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih agape? Sebab Petrus tidak mungkin bisa menggembalakan jemaat yang begitu besar dan siap mengasihi kalau dia tidak punya kasih agape. Yang terakhir, Yesus bertanya dengan memakai istilah kasih filia, ya. Petrus, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih filia? Bapak Ibu saudara-saudara, di masa depan pelayanan Petrus juga rasul-rasul itu tidak berhenti hanya sampai di Israel saja. Injil itu harus disebarluaskan, harus diberitakan sampai ke ujung bumi, menembus batas antar negara, menembus batas antar benua. Maka setelah penganiayaan yang terjadi di Yerusalem, Thomas mutasi ke Persia, Partia, dan juga India. Lalu Bartolomeus mutasi ke Mesopotamia, Likoania, Armenia, dan Turki. Sedangkan Petrus sendiri, Andreas ya. Andreas ini mutasi ke Rusia Selatan dan semenanjung Balkan. Petrus kemana Petrus? Petrus itu mutasi ke Roma. Dan disitulah Petrus mati dengan salib yang terbalik. Karena Petrus sadar dia sudah tidak lagi layak untuk disalibkan seperti Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara, setelah mutasi
Petrus dan rekan-rekannya itu harus jadi gembala untuk masing-masing jemaat di mana mereka mendirikannya. Jadi sampai titik ini, Yesus itu menjadikan Petrus sebagai rekan sekerja Allah. Petrus sekarang gak ngekor lagi kemana Yesus pergi begitu ya. Dia harus belajar mandiri. Sebab itu untuk ketiga kalinya Yesus bertanya, apakah Petrus mengasihinya dengan kasih filia? Kasih yang tidak menguasai, kasih yang tidak menekan, tapi kasih yang saling melengkapi. Kasih yang saling memberi dan menerima. Kasih yang mau berkomunikasi. Kasih yang bekerja sama. Kasih persahabatan. Yesus mengangkat Petrus pada posisi sebagai sahabat dan mitra kerjanya. Bapak Ibu saudara-saudara, ketika Petrus ditanya, apakah dia mengasihi Yesus dengan kasih agape? Petrus jelas-jelas menjawab, dia tidak sanggup mengasihi Tuhan Yesus dengan kasih agape. Yang Petrus jawab adalah, aku mengasihi engkau dengan kasih filia. Ya, kenapa? Karena waktu Yesus disalib pun Petrus sudah menunjukkan kalau dirinya itu tidak bisa mengasihi Yesus dengan kasih agape. Buktinya Petrus malah menyangkal Yesus, bukan ikut menderita bersama Yesus. Petrus tidak sanggup. Tetapi setelah Roh Kudus itu turun pada hari Pentakosta, Petrus itu bisa jadi gembala dengan kasih agape. Bahkan Petrus mengorbankan nyawanya dengan disalib terbalik. Petrus mampu menjadi gembala dengan kasih agape karena pertolongan Roh Kudus. Bapak Ibu saudara-saudara, saat ini kita jadi gembala bagi sesama kita. Entahkah itu buat anak kita, buat saudara seiman, atau buat teman-teman kita, bahkan untuk rekan kerja kita di kantor. Saat kita menjadi gembala bagi sesama kita, ingatlah, kita tidak akan mampu menjadi gembala kalau kita tidak punya kasih, bahkan tidak punya kasih agape yang tidak mampu kita terapkan. Sebagai orang tua, kita jadi gembala buat anak-anak kita. Orang tua yang baik yang menjadi gembala itu akan siap mengorbankan nyawanya buat anak-anaknya. Tapi di zaman sekarang ini, banyak orang tua yang tidak jadi gembala buat anak-anaknya. Orang tua sekarang banyak yang sibuk dengan sosmednya, padahal anak-anaknya butuh dipeluk, butuh didengar curhatannya, butuh diperhatikan. Ada anak balita sampai tertabrak mobil lalu meninggal dunia karena ibunya sibuk Facebookan. Bukannya mengorbankan nyawa untuk anaknya, tapi dia malah mengorbankan nyawa anaknya untuk kesenangan pribadinya. Menjadi gembala buat pasangan hidup kita, buat orang tua kita, buat anak-anak kita itu perlu kasih agape. Seringkali pasangan kita, bahkan orang tua kita, juga anak-anak kita melakukan kesalahan berulang kali. Dan ada kesalahan yang bahkan sulit sekali dan tidak bisa kita maafkan. Namun sebagai gembala, kita perlu kasih agape supaya bisa terus mengampuni dan memberi kesempatan untuk bertobat. Pernah seorang ibu itu curhat sama saya, Bu Susi, kalau saya ingat kelakuan anak saya ingat bagaimana anak saya itu mempermalukan saya dan keluarga kami. Saya rasanya tidak mau mengakui dia lagi sebagai anak saya. Saya tidak mau lagi berhubungan dengan dia. Tapi dia datang sama saya. Dia bilang, "Mama, saya mau bertobat, saya mau hidup baru." Saya diterima oleh Kristus ketika saya berdosa. Dengan kasih Kristus, walaupun anak saya itu sudah menyakiti hati saya mau menerima dia kembali.
saya mau kembali memperbaiki hubungan dengan dia. Nah Bapak Ibu, ini adalah contoh orang tua sebagai gembala. Menjadi gembala buat saudara seiman atau teman-teman kita juga perlu kasih. Walaupun kita hanya bisa menerapkan kasih pilihan. Kalau kita hanya memikirkan diri sendiri, mungkin kita nggak bisa jadi gembala buat saudara-saudara kita. Yang sakit, kita nggak pernah doakan, kita tidak pernah lawat. Yang sedang punya masalah, kita tidak pedulikan. Yang berdosa tidak kita tegur, yang hilang juga tidak kita cari. Saya sangat senang dengan beberapa lansia yang ada di GKI Rahmania. Lansia-lansia di GKI Rahmani ini menjadi teladan bagi anggota-anggota jemaat yang muda. Ketika ke gereja, beberapa lansia itu sudah menyiapkan diri bukan hanya untuk ibadah belajar firman Tuhan, tapi juga untuk menjadi berkat buat mereka-mereka yang muda. Para lansia ini bersaksi menguatkan mereka yang muda supaya tetap kuat dalam iman, supaya bisa menghadapi badai hidup dan mau berjalan seturut dengan firman Tuhan. Guru-guru sekolah minggu itu juga jadi gembala buat anak-anak sekolah minggu. Para pengurus komisi jadi gembala buat anggota komisinya. Hari ini kita akan melantik beberapa pengurus baru dalam komisi anak, remaja, dan dewasa. Kita doakan saudara-saudara kita ini supaya mereka juga bisa menjadi gembala dengan kasih Kristus. Mereka siap jadi teladan, siap mengarahkan, memimpin orang kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara, hari ini juga kita merayakan ulang tahun GKI Rahmani yang ke-33. Jemaat sulung para pendiri gereja ini sudah banyak yang berpulang, yang baru berdatangan. Anak-anak kita juga semakin besar dan menggantikan generasi pendahulu gereja ini. Mari kita teruskan semangat menggembala yang pernah diwariskan oleh para pendahulu kita. Jadilah gembala bagi sesama kita, sehingga tugas gembalakanlah domba-dombaku tidak hanya berhenti sampai pada Petrus saja, tapi juga dilanjutkan oleh kita semua. Dan biarlah Roh Kudus memampukan kita untuk menjadi gembala di rumah, di gereja, di tempat kita bekerja, di mana saja, dengan kasih agape. Tuhan Yesus menolong kita semua.